Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya akan mengulas tentang materi yang sudah saya berikan di e-learning di minggu kemarin ya. Saya mencoba menjelaskan di minggu ini, yakni tentang analisis konflik. Apa pentingnya analisis konflik? Pertama, dengan memahami analisis konflik ini, kita akan memahami latar belakang konflik, sehingga kita tahu kenapa konflik itu terjadi. Karena kalau kita tidak memahami konflik, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik? Itu sederhananya ya. Yang kedua, tujuan dari analisis konflik ini adalah memahami dan terampil memetakan aktor-aktor yang terlibat. Jadi konflik itu pasti ada aktor-aktornya, ada pihak-pihaknya yang sedang berkonflik. Dan ketika kita memahami siapa aktor-aktornya, kita akan mudah untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, terampil mengidentifikasi faktor pendorong, pemicu, dan penyebab konflik. Jadi dalam analisis konflik ini kita akan mampu mengidentifikasi apa saja isu yang mendorong terjadinya konflik, lalu apa yang memicu konflik tersebut itu ada, serta sebab-sebab lain yang bisa yang bisa memunculkan konflik ya. Yang keempat, tujuan dari analisis konflik adalah terampil mengidentifikasi pandangan aktor-aktor mengenai konflik. Dan yang kelima, terampil menentukan langkah-langkah dalam konflik. Jadi tujuannya sebetulnya untuk analisis konflik ini adalah supaya kita mampu menyelesaikan konflik dan tahu langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik, karena kita sudah memahami konflik. Ibarat orang yang sakit, analisis konflik ini seperti diagnosa dokter kepada pasien gitu ya. Jadi kalau dokter sukses mendiagnosa penyakit pasien, dia tentu akan tepat melakukan treatment dan juga menentukan obat apa saja yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit pasien gitu ya. Apa dan mengapa harus menganalisis konflik? Alasan untuk menganalisis konflik itu yang pertama adalah analisis konflik dapat diartikan sebagai satu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Jadi konflik ini kan konflik manusia ya, bukan konflik kucing dengan anjing ya. Kalau kucing dengan anjing konfliknya paling rebutan daging, rebutan tulang ya. Kalau konflik manusia ini kan kompleks ya, sehingga dia harus dilihat dari berbagai sudut pandang kajiannya. Tidak bisa hanya sekedar dipahami oleh kasus-kasus yang nampak misalnya. Bisa jadi ada persoalan-persoalan yang tidak nampak yang perlu kita gali. Makanya menganalisis itu menjadi satu hal yang penting. Analisis konflik bukan merupakan kegiatan yang sekali jadi. Ia butuh proses panjang, ya jelas ya. Karena konflik manusia ini kompleks, maka tentu saja cara penanganannya tidak sederhana gitu ya. Dia butuh waktu yang panjang. Yang ketiga, penyelesaian konflik tidak mudah dicapai sebelum mereka memahami betul apa yang sedang terjadi berkaitan dengan konflik yang dihadapi. Jadi konflik itu tidak akan bisa dicapai kalau orang yang ingin menengahi konflik itu tidak memahami betul apa yang terjadi dengan konflik. Jadi gitu ya. Kalau hanya sekedar melihat dari luar, memprediksi tanpa menganalisis, saya kira langkah-langkah penyelesaiannya pun akan tidak tepat gitu. Makanya penting menganalisis konflik itu. Apa manfaat analisis konflik? Memahami latar belakang sejarah situasi konflik, mengidentifikasi semua aktor yang terlibat, memahami pandangan semua aktor dan hubungannya satu sama lain. Jadi kita tahu ya, aktor-aktor itu punya relasi apa saja, punya hubungan apa saja. Sehingga untuk menyelesaikan konflik misalnya melalui aktor A, dia memiliki hubungan dengan siapa, kita bisa melalui pihak yang berhubungan dengan dia misalnya. Jadi gitu. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik ya. Faktor-faktornya kita identifikasi. Lalu yang kelima, menentukan langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh untuk menghadapi konflik ya.
langkah-langkah yang terbaik untuk menghadapi konflik itu. Oke, beberapa teori penyebab konflik. Ya. Yang pertama, polarisasi dalam masyarakat. Jadi ketika masyarakat terpolarisasi ke dalam beberapa bentuk gitu ya, perbedaan-perbedaan status dalam masyarakat, ya, ini bisa menjadi penyebab konflik. Maka alternatif atau solusi yang diberikan adalah pertama harus mengintensifkan komunikasi supaya polarisasi itu tidak dijadikan sebagai alat untuk semakin melebar jarak dan menambah krusial dari konflik yang terjadi gitu. Yang kedua, menggalakkan toleransi dan pluralisme. Jadi saling bertoleransi, saling menghargai gitu ya. Dan meyakini atau saling memberikan pemahaman bahwa perbedaan itu menjadi satu hal yang sunatullah gitu. Satu yang alami gitu ya. Pandangan tentang pluralisme. Yang kedua, penyebab konflik itu bisa terjadi karena kesenjangan posisi. Ada posisi yang berbeda gitu. Ya, kesenjangan posisi sejauh posisi itu dipahami sebagai garis struktural organisasi yang memang punya fungsi masing-masing, itu tidak apa-apa. Tapi kalau posisi itu berakibat pada cara pandang seseorang terhadap orang lain yang dianggap sewenang-wenang, misalnya ada atasan yang sewenang-wenang atau struktur sosial atas dianggap tidak menjalankan fungsinya dan berlaku sewenang-wenang pada struktur sosial yang paling bawah, maka ini akan terjadi konflik ya. Alternatif solusinya ketika terjadi konflik yang diakibatkan kesenjangan posisi adalah memahami konflik secara objektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bernegosiasi dan musyawarah mufakat. Jadi kemampuan untuk memahami dan juga melakukan negosiasi itu penting. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Jadi konflik itu bisa terjadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sandang, pangan, papannya, misalnya orang-orang sulit mendapatkan sandang, pangan, papan, sementara dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, maka ini bisa menimbulkan konflik. Yang keempat, identitas yang terancam. Tentu saja identitas ini kan milik milik asasi dari seseorang atau sekelompok. Jadi kalau identitasnya terancam, tentu harga dirinya dan harga diri kelompoknya juga akan terancam, dan dengan begitu biasanya ini akan mengakibatkan konflik. Yang kelima, kesalahpahaman budaya ya. Jadi perbedaan budaya ini juga bisa menyebabkan konflik. Orang di atas gunung dengan orang di pantai itu berbeda. Kalau di atas gunung jam 7 itu mungkin masih pagi ya. Kalau di pantai jam 5 itu sudah siang, jam 5 pagi itu. Jadi kalau ada orang gunung terus tiba-tiba lagi main di rumah orang pantai, jam 7 dia masih santai gitu ya, karena memang budaya di sana jam 7 itu masih pagi karena situasi alamnya kan masih pagi gitu. Nah, terus tiba-tiba sama orang pantai dianggap orang malas gitu, orang gunung nggak terima, jadi ribut. Pun juga demikian, misalnya orang pantai sedang main ke orang gunung, orang pantai itu kan karena situasi alamnya memungkinkan dia harus berbicara agak keras gitu ya, karena di pantai kan. Nah, ketika dia main ke orang gunung yang lembut karena situasi alamnya memungkinkan mereka untuk berbicara lembut gitu. Nah, ketika orang pantai ngomong dengan cara keras maksudnya, itu dianggap kasar, dan ini bisa menimbulkan konflik. Ini sekelumit dari model-model kesalahpahaman budaya ya. Yang kelima adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Jelas ya, kalau ada yang tidak adil, semua orang juga butuh keadilan. Ini kebutuhan asasi dalam hidup. Nah, itu pentingnya analisis konflik dan apa saja penyebab-penyebab konflik. Jadi kita bisa tahu kira-kira kalau saya sedang menghadapi konflik ini lebih cocok pada penyebab yang mana gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah tahu, tinggal berikutnya adalah kita memahami bagaimana model-model dalam menganalisis konflik gitu ya. Jadi konflik itu ada teorinya dalam menganalisis gitu ya. Dan juga ada beberapa jenis gitu. Dari sekian jenis saya mengambil 3 jenis saja dari model analisis konflik.
ini yang mungkin bisa, yang harus teman-teman ketahui gitu ya. Yang pertama, model pemetaan konflik ya. Model pemetaan konflik. Model pemetaan konflik ini oke ya, lanjut. Bentar, ada gangguan. Model pemetaan konflik ini adalah kita melakukan atau membuat peta konflik gitu. Artinya konflik itu dipetakan sehingga kita mudah memahami konflik dari peta-peta tersebut gitu. Jadi ibarat peta gitu, ada gambarnya gitu ya. Oke, apa saja langkah-langkahnya dalam melakukan pemetaan konflik? Yang pertama, tentukan apa yang ingin dipetakan. Tentu saja konflik kan ya. Lalu konflik apa gitu, harus jelas konflik apa. Yang kedua, menempatkan kita dalam peta. Jadi kita posisikan kita dalam peta itu bagaimana, karena kita ini sebagai fasilitator atau mungkin juga mediator, maka posisi kita dalam peta itu seperti apa. Yang ketiga, ajukan beberapa pertanyaan. Langkah-langkahnya ya, siapa pihak yang terlibat? Siapa pihak yang terlibat gitu ya. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat, terutama yang aktor-aktor utama dalam konflik gitu ya. Gitu. Lalu siapa kelompok kecil dan kelompok besar gitu ya. Jadi ada kelompok yang kecil, ada yang kelompok yang besar. Mak, kau dingin mak, kita lagi kuliah mak. Jelat mak. Iya, kau telepon main. Oke, maaf teman-teman ya, jadi ada video tambahan gitu. Jadi kita harus mampu memetakan siapa kelompok kecil dan kelompok besar. Kenapa, apa pentingnya untuk mengetahui kelompok besar, kelompok kecil? Karena relasinya tentu akan timpang antara kelompok kecil dan kelompok besar, sehingga kita bisa menganalisis mana yang mendominasi, mana yang didominasi misalnya. Yang ketiga, apa hubungan antar pihak? Bagaimana cara pihak terwakil dalam peta? Siapa saja yang beraliansi gitu, yang berhubungan? Siapa saja yang berhubungan dekat gitu ya? Siapa yang hubungannya retak, dan siapa saja yang berkonfrontasi? Itu harus kita pahami gitu ya, satu persatu. Karena konflik ini adalah persoalan yang kompleks, apalagi konflik manusia, konflik sosial, ini persoalan yang sangat kompleks. Maka anasir-anasir ini atau poin-poin ini harus betul-betul dipahami. Apa hubungan antar pihak, bagaimana relasinya. Karena ketika kita memahami relasi, maka kita akan mudah mengurai dan menyelesaikan konflik. Bagaimana cara pihak terwakil dalam peta. Jadi peta ini harus menggambarkan pihak-pihak tersebut. Siapa saja yang beraliansi, siapa yang berhubungan dekat, siapa yang hubungannya retak gitu, yang pernah berhubungan tapi retak, apa sebabnya nanti bisa diketahui dalam peta. Dan siapa yang melakukan konfrontasi perlawanan. Yang keempat, apa saja isu pokok para pihak, isunya ya, karena isu itu yang menjadikan konflik itu ada. Dan bagaimana hubungan kita penengah dalam peta. Jadi posisi kita juga harus tahu, kita terhadap kelompok besar bagaimana, kita terhadap kelompok kecil bagaimana. Dan posisi kita apakah sudah dipercaya oleh masing-masing pihak, apakah kita punya jaringan dengan pihak-pihak yang berwenang gitu. Kita juga harus tahu posisi kita ya. Nah seperti ini petanya ya teman-teman ya. Nah gitu, jadi contoh pemetaan konflik antara suku pendatang dan suku asli di salah satu wilayah misalnya. Nah ini ada suku pendatang A dengan suku pendatang B, ada garis lurus 2 ya, garis lurus 2 gitu. Lalu suku pendatang A kepada suku asli A itu ditandai dengan garis garis tidak lurus ya, garis bengkok-bengkok gitu. Juga suku pendatang A dengan suku pendatang suku pendatang A dengan suku asli B itu garisnya bengkok-bengkok gitu.
Nah, apa garis itu? Garis itu menunjukkan menunjukkan hubungan gitu ya. Menunjukkan kondisi hubungan. Jadi ada keterangannya di bawahnya itu. Kalau garisnya lurus satu itu dia mempunyai hubungan. Kalau garisnya lurus dua dia mempunyai aliansi. Jadi tidak sekedar berhubungan saja tapi juga ada aliansi, ada kesepakatan untuk saling membantu. Ada garis tebal hubungannya kuat, ada garis bengkok-bengkok kecil itu adalah konflik kecil, garis bengkok-bengkok dua itu konflik utama. Berarti dari gambar ini kita mengetahui bahwa konflik utamanya adalah suku pendatang A dengan suku asli B, juga dengan suku pendatang A dengan suku asli A gitu ya. Nanti hubungan suku pendatang A dengan Pemda juga harus digambarkan. Gambarnya garis lurus dia punya hubungan. Sementara suku asli A dengan Pemda ini kan tidak ada hubungan, berarti memang dia tidak berhubungan langsung dengan Pemda gitu. Karena tidak ada garis yang mewakili antara suku asli A dengan Pemda gitu. Berikutnya dalam peta harus dijelaskan juga klaim masing-masing pihak. Ya, ada klaim pihak satu dengan klaim pihak yang lainnya gitu. Misalnya klaim dari pihak suku pendatang. Mereka mengklaim bahwa tanah itu milik Tuhan gitu. Jadi sejauh kita bisa memanfaatkan tanah dan kita bisa memilikinya dengan mengelolanya dengan baik, maka itu bisa dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua, klaim sebagai pihak yang ulet. Jadi mereka yang mengelola tanah gitu ya, ulet. Kemudian mereka menganggap bahwa itu hal yang wajar ketika mereka mendapatkan itu. Yang ketiga, harga diri harus ditebus dengan nyawa. Nah, karena sudah terlibat konflik dan ada suku pendatang yang meninggal, klaim mereka dari konflik ini adalah mereka harus membalas apa yang dilakukan oleh suku asli terhadap salah satu anggota suku pendatang. Jadi nyawa harus dibalas dengan nyawa. Sementara klaim dari pihak suku asli itu menganggap bahwa hak adat atas tanah dan sumber alamnya. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan tanah karena tanah itu adalah tanah adat dan mereka adalah suku asli yang berhak mendapatkan tanah tersebut. Meskipun sudah dikelola oleh suku pendatang, tapi bagaimanapun mereka adalah suku asli pemilik sah. Ini klaim dari suku asli. Yang kedua, klaim sebagai pihak yang menderita. Jadi mereka mengklaim diri sebagai pihak yang menderita karena lahan-lahannya itu sudah banyak dikelola oleh suku pendatang. Yang ketiga, hilangnya harga diri karena pengambilan tanah-tanah mereka. Nah, ini adalah klaim-klaim yang klaim-klaim yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Nah, teman-teman, untuk menuliskan klaim itu, teman-teman harus membandingkan antara klaim suku pendatang klaim yang sama dari suku pendatang dengan klaim yang sama dari suku asli. Artinya harus dibandingkan dengan pertanyaan yang setara gitu ya. Misalnya kalau terkait dengan kepemilikan lahan, maka suku pendatang harus menjawab dan jawabannya harus terkait dengan kepemilikan lahan, suku asli juga sama. Jadi antara pihak-pihak yang berkonflik ini ditanyakan pada pertanyaan yang sama, kemudian dicari jawaban yang berbedanya. Gitu ya. Kalau klaimnya ada 3 dari pihak yang A, maka pihak yang B pun klaimnya harus 3 gitu ya. Begitu. Ini contoh dari model pemetaan. Dari gambaran ini saja kita bisa dengan mudah memahami bahwa oh ternyata ada konflik yang terjadi antara pihak ini dan pihak ini. Ada Pemda, ada aparat keamanan, dan ada posisi kita. Sebetulnya ada lagi posisi kita ini di luar ya. Saya pernah, cuma karena posisinya nggak cukup ya di PowerPoint-nya. Nah, posisi kita ini nanti beraliansi kemana? Kalau belum ada, maka posisi kita sebagai penengah ini akan melakukan tindakan-tindakan apa? Baik kepada suku pendatang A, B, Pemda maupun aparat keamanan. Jadi begitu ya. Ini contoh pemetaan, contoh model pemetaan. Model yang kedua adalah penuturan cerita atau storytelling. Jadi analisis dengan model penuturan cerita ini bertujuan memahami berbagai versi penilaian masing-masing pihak yang berkonflik mengenai cerita yang sama. Jadi kita tanyakan hal yang sama kepada pihak-pihak berkonflik, bertanya dalam waktu yang berbeda misalnya.
Lalu mereka akan menjawab. Nah, jadi pertanyaan yang sama itu jawabannya apakah berbeda atau tidak. Kalau berbeda berarti di situ memang ada sebab musabab daripada konflik. Langkah-langkah dalam melakukan storytelling yang pertama, datangilah masing-masing kelompok yang bertikai dan dengarkan cerita mereka tentang konflik. Jadi kita menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia. Dalam mendengarkan orang yang sedang cerita, jangan sekali-kali kita memberikan penilaian kepada mereka. Cukuplah kita jadi pendengar setia, mengikuti alur mereka, lalu kita catat sebagai bahan untuk mengetahui apa saja yang menjadi keluhan dan juga pandangan daripada pihak-pihak yang kita wawancara. Yang kedua, buatlah daftar poin-poin utama yang sesuai dengan konflik tersebut, khususnya yang dianggap penting. Di poin-poin utama yang jadi ditekan, yang kita anggap jadi masalah konflik itu kita tanyakan kepada mereka. Buatlah sekali lagi daftar yang saling berlawan dalam satu baris yang sama. Jadi ketika ada pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang sama, maka itu mungkin tidak menjadi konflik ya. Tapi kalau ada satu pertanyaan dari kita, lalu mereka menjawab, masing-masing pihak menjawab dan jawabannya berbeda, saya kira itu yang menjadi titikan kita untuk bisa memahami kalau itulah yang menjadi sebab konflik gitu ya. Yang keempat, buatlah garis waktu. Ya, buat garis waktu, timeline gitu ya, menjelaskan pandangan masing-masing pihak pada waktu yang sama. Atau garis waktu ini juga untuk mengetahui sebab kapan konflik itu muncul, karena enggak, kapan klaim itu muncul gitu, karena untuk memahami waktu itu kan juga berkaitan dengan situasi saat itu. Kita harus bisa menentukan situasi apa yang terjadi saat itu. Maka garis waktu itu menjadi satu hal yang penting. Yang kelima, cari perbedaan informasi yang kurang. Usahakan mengumpulkan informasi yang dimaksud. Jadi kalau ada informasi yang berbeda, tentu ini bisa kita pahami sebagai sebab konflik. Dan kalau itu menjadi sebab, kita harus menggali lebih dalam lagi ya informasi tersebut. Yang keenam, pengumpulan informasi terpisah. Ya terpisah karena namanya konflik ya. Kalau bareng-bareng nanti ketemu nanti malah berkelahi gitu. Ya terpisah. Tapi kalau memungkinkan mereka untuk diajak berkumpul, melakukan pertemuan, itu lebih baik. Dan tentu itu langkah berikutnya nanti setelah langkah dalam resolusi konflik. Kayak contoh data hasil storytelling gitu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini, nanti bisa di zoom ya materi yang sudah saya berikan. Ini contoh konflik antara militer di Sri Lanka dengan penduduk sipil gitu ya. Jadi sebetulnya militernya ini sedang berkonflik dengan Macan Tamil ya, salah satu organisasi oposisi atau mungkin pemberontak ya di Sri Lanka itu. Tetapi Macan Tamil itu berlindung di rumah-rumah warga penduduk sipil itu, maka militer melakukan zona keamanan tingkat tinggi ZKT gitu. Tetapi itu berekses pada kenyamanan warga sipil, makanya ada konflik. Nah ini contoh bagaimana mengurai data hasil storytelling ya. Contoh yang lain untuk data storytelling itu kita gambarkan terlebih dahulu persoalannya ya. Kita gambarkan terlebih dahulu persoalannya. Nah, misalnya ini. Coba kita baca. Gambaran konflik dulu ya. Warga di dusun Kasreman dan seterusnya berkeyakinan Islam NU. Ini salah satu contoh tugas kakak kelas atau enggak di prodi yang lain. Prodi yang praktikum ini yang sudah praktik. Namun NU di desa ini terbagi menjadi dua, yakni pengamal Wahidiyah dan bukan pengamal Wahidiyah. Objek yang kita ambil ini menurut kami sangat menarik dan berbeda dari yang lain, karena secara umum sebuah masjid digunakan oleh siapapun dan dari semua golongan, bukan hanya golongan tertentu. Akan tetapi yang terjadi adalah masjid di desa tersebut lebih sering dipakai oleh pengamal Wahidiyah, sehingga muncul klaim bahwa masjid tersebut milik pengamal Wahidiyah.
Selain itu, dengan mengambil objek ini kita bisa lebih mengetahui tentang wahidiyah. Kami merasa dengan adanya konflik yang berkelanjutan ini akan menimbulkan kecemburuan dari salah satu golongan sehingga menyebabkan berkurangnya rasa harmonis sesama warga. Dengan adanya kecemburuan ini mengakibatkan warga non-wahidiyah cenderung dalam menggunakan masjid untuk kegiatan-kegiatan warga non-wahidiyah. Nah, jadi konfliknya seperti konflik perebutan dan klaim penggunaan masjid ya. Nah, ketika kita melakukan proses storytelling, menganalisis konflik melalui proses storytelling, ya kita tanyakan satu pertanyaan yang sama dijawab oleh pihak-pihak masing-masing pihak. Misalnya masjid ini digunakan untuk kegiatan apa saja, nanti oleh pengamal wahidiyah dijawab apa, oleh pengamal non wahidiyah, oleh non pengamal wahidiyah dijawab siapa saja yang membangun masjid, apa alasan wahidiyah mengklaim masjid tersebut, dan lain sebagainya ya. Jadi sejauh pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk menunjukkan bahwa itu bisa memungkinkan adanya perbedaan jawaban, maka itu bisa ditanyakan. Nah, jadi dari kasus dari model analisis ini gitu ya, dengan model storytelling ini kita bisa tahu apa sih yang ada dalam pikiran mereka gitu tentang pihak yang lain gitu ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran mereka tentang konflik ini menurut perspektif mereka gitu. Jadi kita menggali. Oke, itu yang kedua ya, model storytelling. Ini yang ketiga, model analisis kekhawatiran dan kebutuhan, fears and needs. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang terdorong kepada konflik karena ingin mengatasi kekhawatiran dan memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, jika keduanya dikenali dengan baik, akan mudah melakukan intervensi terhadap konflik guna mengurangi kekhawatiran dan membantu mencapai kebutuhan. Ini kan manusiawi sekali ya, orang kalau punya kekhawatiran dia kan akan berpikir pendek gitu ya. Lalu kalau orang punya kebutuhan, lalu kebutuhannya itu terganggu, maka dia juga akan bisa menciptakan konflik gitu. Langkah-langkah dalam melakukan proses analisis kekhawatiran dan kebutuhan: pertama, dengarkan secara seksama masing-masing kelompok yang mengemukakan kekhawatiran dan kebutuhannya. Jadi kita ingin mengetahui khusus dan fokus pada kekhawatiran dan kebutuhan. Lalu ajukan pertanyaan pada hal yang kurang jelas. Jadi kalau ada jawaban yang kurang jelas, kita ajukan pertanyaan lagi. Buatlah daftar kekhawatiran dan kebutuhan mereka. Jadi kita bikin tabel tentang kekhawatiran dan kebutuhan mereka. Mereka khawatir tentang apa sih? Nanti kalau khawatir bahwa ini pihak lawan akan begini demikian demikian. Nah, itu kan nanti bisa diklarifikasi kepada pihak lawannya. Apakah memang akan melakukan hal demikian atau tidak, itu ya. Jadi pentingnya kita mengetahui apa namanya pemikiran mereka, cara pandang mereka ini adalah untuk itu. Agar mudah nanti pada saat kita melakukan proses apa namanya fasilitasi gitu. Yang ketiga, perhatikan sekali lagi apakah kekhawatiran kebutuhan tersebut yang menjadi penyebab konflik. Jangan-jangan kekhawatiran ini tidak yang menyebabkan konflik, maka kita harus pandai-pandai untuk apa namanya memilah bahwa ini betul-betul hal yang menciptakan atau menjadi penyebab konflik. Nah, ini model fears and need gitu ya. Model fears and need yang dilakukan kepada kasus yang tadi ya, kasus militer di Sri Lanka dengan penduduk sipil. Apa saja kekhawatiran mereka? Menurut militer bla 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 bla. Ada beberapa poin. Menurut penduduk sipil, kekhawatirannya ketika menerapkan zona keamanan tingkat tinggi ini akan mereka jauh dari keluarga, gitu, akan terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Kebutuhannya apa misalnya? Misalnya militer macan Tamil, kebutuhannya terciptanya perdamaian dan mendapatkan kembali rumah warga gitu, hidup tanpa rasa takut. Sementara warga sipil kebutuhannya itu peluang untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan mendapatkan pelayanan publik dan lain sebagainya gitu. Jadi poin-poin tentang kebutuhan teman-teman tuliskan dari masing-masing pihak. Nah, kalau ini contoh kasus pengamal wahidiyah dan non wahidiyah ya, kalau menggunakan teori apa model analisis
fears and need, ya, kekhawatiran dan kebutuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran jika konflik ini berlarut-larut gitu? Nanti pengamal wahidiyah menyebutkan ABCD. Non pengamal wahidiyah juga menyebutkan ABCD. Dari situ kita tahu bahwa orang pihak A takut akan hal ini dan butuh akan hal ini. Dari situ kita bisa membantu mereka untuk menghilangkan ketakutan itu dengan meyakinkan dengan diyakinkan oleh lawannya gitu misalnya. Nanti solusinya ke depan gitu. Lalu diyakinkan untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Seperti itu teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, teman-teman bisa cantumkan di kolom pertanyaan, ya, di kolom pertanyaan yang saya sediakan di e-learning. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Atau kalaupun ingin bertanya langsung kepada saya, bisa menghubungi nomor saya di grup perkuliahan kita, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.